2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan, Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita lanjut di penghujung kisah Asa. Di mana banyak sekali mengajarkan kita orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang diangkat dan menjadi berhasil oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Kalau Asa keamanan, di mana Tuhan memberi kesempatan kita mengeksplor diri dengan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga ada anak-anak Tuhan yang gak punya kerja, tiba-tiba punya pekerjaan yang baik dan menjadi berhasil. Orang-orang yang gak punya perusahaan, tiba-tiba punya perusahaan dan perusahaannya menjadi besar. Dan orang itu permasalahannya, dia jungkir balik membesarkannya. Orang itu bekerja keras sebagai seorang yang bekerja membuat pekerjaannya berhasil. Membuat perusahaan itu berkembang. Kalau orang melayani, rajin melayani siang dan malam. Kemana-mana rela menderita. Lalu berhasil. Karena mengembangkan talenta dirinya. Karena Tuhan cuma memberikan keamanan kepada Raja Asa. Nah, untuk diketahui Raja Asa sebelum dipanggil dipakai Tuhan,
atau anak-anak Tuhan yang menjadi berhasil karena pekerjaan atau perusahaannya, sebelum berhasil, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba punya pelayanan yang hebat, itu sudah belajar mengenal Tuhan. Orang tidak punya pekerjaan, kerjanya orang-orang maklaran miskin, cuma untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Rajin ke gereja, rajin belajar, ikut PA, rajin ibadah, rajin melayani, rajin mengikuti pelayanan kemana aja. Dari pastor lah, dari pastor junior lah, dari pemimpin komsel lah. Pokoknya betul-betul belajar mengenal Tuhan, punya pengetahuan tentang Tuhan. Tiba-tiba Tuhan angkat, tiba-tiba menemukan pekerjaan, tiba-tiba membuat usaha langsung jadi, kaya dan berhasil. Sekian waktu kalau Asa 10 tahun. Cukup lama. Sehingga di dalam ketika dia berhasil, dia makin gila-gilaan sama Tuhan. Tetapi kita sudah belajar di episode yang lalu. Pada akhirnya Asa gagal. Pada akhirnya orang yang mati-matian belajar mengenal Tuhan. Setelah diberkati, wah lebih hebat lagi melayani Tuhan. Seperti Asa, menyingkirkan seluruh berhala. Lalu datanglah yang namanya ujian. Dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam pelayanan. Berdoa puasa, mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengalahkannya. Akhirnya masalah itu mendatangkan berkat. Makin besar usahanya. Pekerjaannya makin punya jabatan tinggi. Pelayanannya makin hebat dipakai Tuhan. Sehingga berhasillah mereka. Sebab 10 tahun Raja Asa mengembangkan kerajaannya, membangun kubu benteng, membangun pasukan 500 juta lebih orang yang disertai alat-alat perang, berhasil. Nah setelah itu Tuhan memberikan firman-Nya. Tapi sebelum Tuhan memberikan firman-Nya, Raja Asa menemui masalah. Di dalam masalah itu makin berhasil Raja Asa. Karena merampasi yang namanya seluruh kota Gerar dan seputarannya, teritorinya malah lebih besar. Perusahaan yang bermasalah didirikan, udah selesai masalahnya, mendapatkan usaha-usaha baru yang untungnya jauh lebih besar, cuannya jauh lebih besar. Sampai kepada usaha kecil yang menghasilkan cuan jauh lebih besar lagi. Makin banyak duit berhasil menjadi kaya. Mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang makin tinggi jabatannya menjadi makin berhasil dan menjadi kaya. Pelayanannya melayani orang-orang hebat diundang sana sini. Mendapatkan orang-orang yang memberkati sehingga terbangunlah gereja. Atau menjadi orang yang terkenal dalam pelayanan. Nah setelah itu mendapatkan firman Tuhan lebih hebat lagi. Perjalanan yang luar biasa pertumbuhan rohaninya secara manusia. Tapi berakhir dengan meninggalkan Tuhan. Ada banyak kan seperti itu. Kita lihat orang-orang pada masa mudanya melayani luar biasa. Masa tuanya sakit, mati dalam kesakitan. Masa mudanya itu di dalam gereja dihormati menjadi penyandang dana. Masa tuanya bangkrut miskin. Sehingga menjadi olok-olokan orang dunia. Menjadi yang namanya pandangan-pandangan orang dunia. Buat apa melayani Tuhan? Lihat itu engkong itu. Lihat tante itu. Sakit gak sembuh-sembuh, mana Tuhannya? Buat apa mama ke gereja? Buat apa papa ke gereja? Buat apa ama ke gereja? Buat apa engkong ke gereja? Buat apa melayani Tuhan? Buat apa memberi sama Tuhan? Sakit loh akhirnya. Toh yang nyusahin kita yang keluar duit. Itulah Asa. Kita tidak bisa lihat kesalahan mereka. Tapi kisah Raja Asa ini menceritakan orang-orang yang pada akhir hidupnya dengan tragis hidupnya. Tapi kalau melihat sepintas perjalanannya luar biasa. Bahkan sampai tahun ke-35. Hidup yang diberkati. Terlihat orang Kristen yang baik, pemimpin yang baik. Menjadi contoh di mana-mana. Tapi tuanya sakit
dan mati dalam kesakitan. Mana Tuhannya? Kita belajar dari Asa. Pis demi pis, ayat demi ayat, kata demi kata. Lalu kita mendapati yang episode terakhir, Asa itu licik. Ketika dia diserbu Raja Baesa yang kerjasama dengan Raja Aram disuap untuk berperang dengan Raja Baesa. Lalu dia tidak membantu Raja Aram, dia mengambil milik kepunyaan Raja Baesa yang dikalahkan oleh Raja Aram. Mencuri dari Raja Aram. Selalu menilik cuan untuk dengan cara-cara yang licik mengambil cuan itu. Karena dimulai dengan ketika Raja Aram itu diberikan dari sebagian harta perbendaharaan rumah Allah. Yang dimulai dari yang pertama mengurangkan persembahan onta kepada Tuhan. Yang dimulai setelah itu dari kayaknya memberi banyak, ternyata bukan dari dirinya sendiri. Dari sebagian harta dari ayahnya. Kita lihat urutan-urutan itu. Kalau hubungan dengan Tuhan, pada satu titik malah sukanya tawar-menawar. Malah menasehati Tuhan. Dan tidak semua perilakunya mau diubahkan Tuhan. Tidak semua berhala itu disingkirkan oleh Asa. Masih ada tugu-tugu berhala yang tidak disingkirkan. Sehingga kalau pasti cuan, pasti menang, Asa menyerbu neneknya. Dan selalu melakukan sesuatu, mengajak yang namanya gegap gempita. Viral, senang kalau masuk gereja dilihat orang. Senang kalau dihormati pendeta karena ngasih pendeta duit. Akhirnya Raja Asa tidak mau ditegur oleh Nabi Hanani. Raja Asa sakit hati, nggak mau menerima kalau setelah keamanan 30 tahun, 35 tahun Tuhan jaga keamanan, diambil, digantikan setelah ini kamu akan selalu berperang. Tidak bisa menerima perubahan perilaku Allah. Tidak mau menyadari kalau itu dari kesalahannya sendiri. Dari karakter yang licik. Yang selalu mau untung saja. Yang memanipulasi sana sini. Termasuk Tuhan pun dimanipulasi. Ada dosa-dosa tersembunyi yang sangat sulit ditemukan. Tapi buah dari kehidupan akan menceritakan orang itu seperti siapa. Rajin melayani tapi tidak menghormati suami. Rajin memberi tapi berlaku kasar terhadap istri. Dan sebagainya. Karakter-karakter dasar yang gak mau berubah. Tapi kelihatan dengan Tuhan itu luar biasa. Itulah kisah Raja Asa. Dan dipandang manusia semuanya baik. Padahal di dalamnya ada titik-titik yang tidak baik. Ketika kita temukan mutiara-mutiara dari pendalaman firman Allah. Dengan diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka terang firman Allah, terang Roh Kudus akan menerangi daerah-daerah gelap di kedalaman hati kita. Yang namanya black hole. Di mana di situ terdapat tulang-tulang kerangka. Karena Allah mengutuki bangsa Israel. Bahwa tulang-tulangmu akan tersebar di padang gurun ini. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Asa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Asa tidak pulang dengan damai sejahtera. Asa tidak lagi diberikan karunia keamanan. Asa selalu berperang. Karena licik dalam berperang. Jadi kalau pengusaha yang licik, walaupun dia melayani Tuhan, walaupun bersama Tuhan, dia akan terus dilicikin sama orang lain. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu bikin susah orang lain dalam bisnismu, dalam uangmu, kamu akan terus bikin susah orang lain. Selama ini yang kamu tidak pernah susah, Tuhan akan datangkan kesusahan itu. Pada waktu tahun ke-36. Kalau Asa. Nah ini kita mau pahami enggak? Kita mau terima enggak? Semua itu ada di free will kita. Jadi kalau kita tidak pahami, ya enggak apa-apa.
Kalau memang betul Asa, saudara akan mengalami seperti Asa. Sehingga ada om-om, tante-tante yang masa tuanya sulit. Seumur hidup di gereja, dari kecil ikut gereja. Akhirnya tuanya itu miskin, ditinggalkan anak. Tuanya sakit-sakitan, gak mati. Menyusahkan banyak orang. Karakternya terlihat semua jadi jelek. Tante-tante yang rajin ke gereja berdoa tapi tetap tidak mengampuni suami. Orang-orang yang kaya di masa tuanya tapi sakit tidak pernah berhenti. Bahkan kena sakit yang berat, cancer lah. Gagal ini, gagal itu. Ada orang yang sampai tahunan tidak mati-mati. Diranjang. Ada orang yang berbulan-bulan di rumah sakit, di ruang ICU dengan selang yang jumlahnya udah nggak bisa dihitung. Tapi tetap kaya, tapi dia disiksa untuk menjemput kematian itu. Dan tidak mati-mati. Inilah menjawab kenapa orang benar di dalam gereja yang menurut kita benar, kok seperti itu akhir hidupnya. Karena ada kisah Asa di dalamnya. Mari kita tengok firman Tuhan, saudaraku. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudaraku, saudara belajar ini. Ketika masalah mendatangi saudara, sesungguhnya Tuhan ingin mendatangkan kemuliaannya. Masalah itu akan ditelan dalam kemuliaan Tuhan. Masalah itu malah jadi berkat bagi saudara. Seperti Raja Asa menghadapi Raja Serah. Mendapat namanya jarahan di Gerar. Di seputar kota-kota di seputar Gerar. Lalu sampai ke kemah-kemah peternak onta. Menemukan kekayaan yang banyak. Karena berdoa meminta pertolongan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Tapi orang karena tidak bersandar kepada Tuhan. Tolong ditayangkan. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Perhatikan baik-baik. Terluputlah artinya sebenarnya Raja Aram itu dapat dikalahkan. Raja Aram akan dihancurkan Tuhan melalui peristiwa Raja Asa. Karena Baesa cuma mengadakan pengepungan atau membangun kubu-kubu benteng. Tapi Raja Aram itu sudah siap perang karena setelah diberi uang, diberi harta, Raja Aram berbalik memerangi Raja Baesa dan menang perang. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan Raja Aram itu kekuatannya jauh lebih kecil daripada Raja Serah. Termasuk yang namanya dari Libya. Seringkali kita perkara besar, kita mengandalkan Tuhan. Perkara kecil, keluarlah keangkuhan kita. Itu kisah Yosua. Ketika menghadapi Ai kota kecil, dia kirim dengan 3.000 pasukan, tidak berlutut berdoa, menanyakan kepada Tuhan bagaimana melakukan peperangan. Yosua itu orang yang dituntut Tuhan dalam peperangan. Termasuk diawali dengan namanya tembok Yeriko. Karena menghadapi Ai, sombong di padang kecil, dikalahkan. Sampai nangis bangsa Israel. Ternyata dikalahkan karena di dalamnya ada kejahatan seseorang bernama Akan. Yang melanggar perintah Tuhan bahwa barang-barang yang dijarah harus dimusnahkan. Seandainya kalau berdoa berbeda lagi konsepnya. Tuhan akan menunjukkan siapa orang itu. Karena setelah itu Tuhan bicara ketika Raja Yosua berdoa pada Tuhan. Tuhan jawab lalu dicarilah orang itu dan ketemu. Dan namanya akan mengaku. Persis masalah Ai. Sehingga kekuatan Raja Aram ini lebih kecil dari Raja Ethiopia, saudaraku. Mari kita tengok Alkitab ayat selanjutnya.
Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Namun Tuhan menyerahkan dalam tanganmu. Tuhan sedang mengalahkannya, diserahkan. Pada pasal yang lalu, mereka mengejar, membunuh, menewaskan semuanya. 1 juta tentara. Dengan kereta-kereta perang yang sangat banyak. Di dalamnya ada namanya orang Libya. Berarti Raja Aram itu jauh lebih kecil dari itu. Sebetulnya mereka tidak akan luput dari tanganmu. Tapi karena kamu mengandalkan dia. Artinya, kalau boleh saya asumsikan, Allah itu tanda kutip itu tersinggung. Artinya begini, orang sekecil ini, kamu itu malah kerjasama sama dia. Kamu anggap aku ini apa? Sama dengan anak saudara ketika lapar meminta makan orang di jalan di depan rumah. Ngemis, oh minta uang untuk makan. Orang tuanya punya makanan di rumah selalu memberi uang. Dia cuma bilang yang uang Bapak kasih kurang. Misalnya saya mau beli makanan 50.000. Papa kasih saya jajan cuma 40.000 atau 20.000. Loh, kok kamu ngemis karena kurang? Masa papamu nggak bisa nambahin? Ini itu sudah aku berikan kepadamu. Kalau kurang, minta, pasti aku beri. Allah bicara melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Kamu kurang, minta aku kasih. Kurang istri aku kasih, kurang harta aku kasih, kurang pasukan aku kasih. Ini itu sudah aku berikan kepadamu. Kalau kurang, minta aku pasti beri. Tapi jangan berbuat jahat. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Nah inilah kuncinya. Ketika Asa mengandalkan manusia, Allah itu tanda kutip tersinggung. Dalam bahasa yang bukan aslinya, saudaraku. Kamu pandang aku ini apa? Sedangkan itu yang segitu besar sudah aku beresin. Kamu melecehkan aku sebagai ayahmu yang mampu memelihara kamu. Itulah ayah daripada anak yang ngemis di depan rumah. Oh minta uang om 1.000, oh buat nambahin mau beli makan. Itu sangat memalukan orang tua. Atau minta ke rumah tetangga, tante saya minta lauk ya. Karena saya makan lauknya saya kurang, enggak enak. Kamu mau apa nak? Itu ada ayam goreng saya minta. Ngomong nanti papa beliin ayam goreng. Karena kebetulan mama masak telur. Enggak begitu caranya. Nah itulah Asa mempermalukan Tuhan. Berarti Asa seperti perkataan Tuhan. Tidak bersandar kepada Tuhan itu benar. Cuma melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Motivasinya transaksional pelayanannya. Jadi kalau ada cuan diambil. Kalau nggak ada uang, persembahan diambil. Dikurangkan. Harta kerajaan Allah dimainkan, persembahan dimainkan. Seenaknya sendiri. Nabi Hanani dipenjarakan, hamba Tuhan dilecehkan, dihina, diperlakukan seenaknya. Saudaraku, sesungguhnya engkau tidak berhadapan dengan manusia, yang kamu lecehkan bukan manusia, yaitu Tuhannya manusia, yaitu hamba Tuhan itu. Kalau hamba Tuhan itu atasnya nama Tuhan disebut, karena dia melayani Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, Tuhanlah yang akan menangani, mengurus dan menghukum kesalahannya. Musa aja dihukum, orang yang bergaul karib seperti itu, jelas-jelas dihukum, tanah perjanjian diambil. Bangsa Israel nggak pernah tahu, dosa yang dilakukan nggak pernah tahu. Karena itu pribadi banget Tuhan ngomong sama batu, dipukul. Bangsa Israel sebetulnya ya nggak masalah sih namanya orang emosi, pengertian manusia. Bagi Tuhan tidak. Kamu tidak menghormati aku di depan umatku. Saya kalau jadi Musa, wow. Oh ya juga sih,
Kamu ngomong sorry salah. Ya udah salah. Tapi kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Wow, 40 tahun mengabdi. 40 tahun meninggalkan kekayaan. Tinggal di kemah panas luar biasa. Nyamuk. Mengurus umatmu sampai mau mati. Sampai kamu minta bagikan sebagian rohmu yang ada sama aku. Aku pingin mati, aku mengeluh. Aku tinggalkan keluarga, anakku tidak kasih jabatan, tidak apa-apa. Aku tidak terima berkat seperti Harun, tidak apa-apa. Harun yang menerima berkat dan mengurus semuanya persembahan orang Israel, tidak apa-apa. Masa gara-gara cuman memukul, tidak ngomong, aku nggak boleh namanya gift yang disediakan buat semua orang. Hukuman yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Musa punya ukuran Allah. Ya dia diam aja, nyantai aja. Kamu tidak menghormati aku depan umatku. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dia diam aja. Oh gini, ya udahlah, nggak masalah. Karena itu bukan keinginanku. Contoh, kita bertemu dengan seseorang, bertamu ke rumahnya atau diajak bertemu di mana. Lalu dalam pertemuan duduk, kita ngobrol, bukan di tempat bayangan restoran diajak makan karena diajak ketemu orang kaya. Cuman diajak ke food court. Oh, ke kafe mahal, ternyata cuman beli kopi nggak dibeliin roti. Tapi kalau saudara untuk bertemu itu punya motivasi, wow diundang si A, orang kaya, gua pasti makan mahal makan enak. Ayo mama, papa, anak-anak, semua ikut. Wah mau ngopi nih, aku harus kira-kira lihat ini apa yang mau aku beli, aku mau makan karena dibayarin. Ketika menghadapi itu kecewa. Kalau Musa enggak, yuk ketemuan yuk. Oh ya, oke, ayo di mana? Di mall ini, nanti kamu sampai kamu kontak ya. Wih, ini orang kaya nih. Pasti dia tunggu di restoran, dia reserve table. Wah, Chinese food, Vietnamese, Japanese food, Korean food, football. Ya, datang. Di mana kamu? Aku baru nyampe nih. Oke, aku tunggu di atas ya. Ya, di lantai ini, di food court ya. Ya, kok food court? Oh, dia cuma gampang ketemu aja. Sampai di sana duduk, kamu mau makan apa? Pilih Ki, ada nasi pecel, nasi soto. Nah, orang kalau datang karena gembira diundang, itu teman lama. Kamu di mana? Aku di ini, aku mau naik nih. Kamu di mana sini? Oke, aku sana ya. Wow, kamu gendut banget. Wow, kamu sekarang kok begini? Waduh, kamu kelihatan kaya deh. Wah, gimana kamu dia gini? Ayo makan, ayo kita makan. Nanti aja aku nggak mau aku pengen ngobrol sama kamu. Gila kamu, kamu dulu begini. Ayo duduk, kita cari duduk, gitu duduk. Makan, nanti aja gampang lah. Gitu. Nanti di pasar kita ngobrol dulu. Gila, kenapa kamu bisa begini? Setelah itu, ayo kita makan. Makan apa? Apa ya? Nah, pecel ini aku suka. Tapi aku nggak mau nasi, aku udah makan di rumah. Masa makan nasi pecel? Lu anggap gua nggak bisa bayar karena gua dulu miskin sekolah? Enggak lah. Lu nggak bisa bayar, gua juga bisa bayar. Gua punya duit, ngapain? Tapi pertemuan ini yang gua senang, malu sekian puluh tahun nggak ketemu, gila lu mah. Ayo kita makan. Gua makan pecel aja deh. Ya, gua pesan pecel, lu pesan apa? Ya lu pesan ke sana deh, gua ke sini. Nanti ketemu di meja. Bayar sendiri-sendiri. Karena memang murni pingin ketemu. Musa itu murni cuma mau melayani. Bukan karena upahnya. Bukan karena tanah perjanjian. Sehingga dia mah nyantai aja. Setelah itu naik ke atas gunung Nebo. Lihat itu, ujung ke ujung. Inilah tanah perjanjian itu. Dikasih lihat sama Tuhan. Nih, gara-gara kamu gak masuk ya kerja. Nih, mobil mewah nih, hadiah dari perusahaan. Gua kasih ke pesaing lu, ke wakil lu. Oh ya? Ya baguslah. Kok lu gak marah? Ya ngapain marah? Enggak sayang? Ya ampun, kalau cuma mobil aja, ngapain gua bela-belain lu ya pemilik perusahaan ini? Gua kerja sini bukan karena
mobil yang lu ingin sediain. Itu gua dengar setelah gua ada di sini. Gua datang ke sini karena gua itu suka dengan pribadi lu bekerja. Yang penting lu udah cukupin, gua udah cukup lah. Urusan lain nanti gampang. Gitu. Lu kasih dia aja dulu deh, gua juga nggak perlu. Ah, lu mah. Iya. Karena gua datang kerja bukan untuk itu. Jadi gua nggak perlu kecewa. Seperti itu perumpamaannya saudaraku. Itu Musa. Kalau Asa sakit hati. Dia hajar itu Nabi Hanani. Tolong ditayangkan firman-Nya. Karakter motivasi seseorang akan muncul ketika Tuhan melakukan hal yang dianggapnya buruk atau tidak adil buat dia. Dia akan berubah sikapnya. Ada yang busuk tersembunyi di dalam hatinya. Walaupun secara realita kenyataan perbuatannya wow. Kayak-kayaknya nangis di depan pastor. Kayak bela pastor. Oh nggak boleh begini, pastor harus yang terbaik. Kayak-kayaknya oh gereja nggak boleh gini, harus pakai ini yang terbaik. Tapi setelah itu meninggalkan gereja, meninggalkan pastornya. Karena sudah berhasil, lalu sakit hati. Ketika pastor yang menegur. Ketika gereja kurang memperdulikan dia. Itu Raja Asa, saudaraku. Dari kisah Nabi Hanani. Yuk kita pelajari ini, saudaraku. Tolong ditayangkan. Ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Tuhan menyerahkan karena bersandar. Ayat selanjutnya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Coba saudara pahami ini. Banyak orang mengira ketika dia diperlakukan istimewa sama Tuhan, cuman dia adanya. Saul itu diperlakukan istimewa. Tapi Tuhan mempersiapkan Daud menggantikan Saul. Musa itu sangat istimewa. Betul-betul gift-nya Tuhan luar biasa. Tuhan pribadi bicara sama dia. Tuhan yang mengarahkan semua termasuk dia harus ngajar. Betul-betul hampir seluruh keberadaan Allah, penyataan Allah, tugas dari Allah itu disandang oleh Musa. Yang lain cuman ngurusi kemah suci. Semua Musa. Tetapi Tuhan mempersiapkan Yosua menggantikan Musa ketika Musa mendapatkan hukuman. Mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang bersungguh hati sama Dia. Allah tahu kamu seperti apa. Allah siapkan menggantimu. Paulus memperlakukan Markus diusir karena Markus lari dari pelayanan. Berantem semalam-malaman dengan Barnabas. Tetapi Barnabas rela meninggalkan pelayanan sehingga Barnabas tidak tercatat lagi di Alkitab dengan melayani Markus setelah itu hilang. Tetapi Markus diminta sama Paulus bawa Markus ke sini, dia sangat aku butuhkan gara-gara Barnabas. Paulus nggak mau, Tuhan sudah sediakan Barnabas buat Markus. Barnabas memang kehilangan pelayanan, nggak ditulis lagi di Alkitab. Awalnya kongsi kerjasama sama Paulus. Diutus oleh Yerusalem berdua. Dikhususkan, ditumpang tangan, didoakan. Setelah itu Barnabas mendidik Markus, tidak tercatat. Hilang. Tetapi ada satu yang kita tidak temui di semua tokoh di Alkitab, termasuk semua catatan Alkitab. Seperti janda miskin 2 peser 1 duit. Mendapat pujian dari Allah. Paulus pun tidak mendapatkan itu. Ditulis Barnabas orang yang baik hati dan penuh roh. Paulus tidak mendapat itu. Paulus bekerja keras melayani, membangun jemaat di mana-mana. Barnabas mendapat pujian dari Tuhan.
Paulus minta iblis yang menggocoh, itu diusir Tuhan. Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku buatmu. Ditolak sama Tuhan. Saudara harus memiliki sisi keadilan Allah. Bukan keadilan dari dirimu atau dari orang-orang di mana kau menyandarnya. Orang-orang pintar dunia yang memberikan nasihat-nasihat jalan-jalan dunia. Bukan firman Allah. Kalau engkau berdoa, Roh Kudus bawa kamu pada terang kebenaran jalan-jalan dari firman Allah. Yang membawa kamu berjalan menuju ke surga bersama Yesusmu, pulang ke rumah Bapa Surgawi di dalam kekayaan dan kemuliaan surgawi. Itulah Musa, itulah Yosua, itulah Abraham. Walaupun dia ada salah, sehingga Allah katakan kepada Asa, betapa bodoh perbuatanmu ini. Mari kita tengok kembali. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah melakukan bodoh. Oleh sebab itu langsung keluar hukuman. Musa juga langsung keluar hukuman. Karena Musa 40 tahun selalu berbantah-bantahan dengan Allah, termasuk di depan umatnya. Pada satu titik Allah tidak akan mentolerir kelemahanmu. Dia akan hukum kejahatan akibat kelemahanmu. Allah sudah tidak mentolerir keamanan yang dia beri kepada Asa, sehingga dia angkat pagar keamanan itu. Kamu akan selalu berperang setelah ini. Sehingga kamu akan selalu diserbu. Tapi jalan jangka waktu 36 tahun, saudaraku. Musa itu 40 tahun. Ada satu titik di mana Allah tidak kompromi atau tidak bisa menerima apa yang kamu lakukan, kejahatan, kelemahan, kekuranganmu. Sehingga dia menetapkan hukuman untuk kamu. Itulah Musa, itulah Asa. Perhatikan baik-baik saudaraku. Hukum-hukum Tuhan. Izinkan Roh Kudus menerangi hati kita. Ketika kita mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan namanya teguran. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar yang dikatakan Roh. Sehingga Roh Kudus menerangi semua kedegilan hati kita. Semua sisi-sisi gelap dari hati kita. Lubang-lubang yang sangat dalam, sangat gelap dari kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Dan itu akan muncul ular-ular itu. Ketika kita menghadapi masalah. Langsung muncul cara Asa bersandar pada manusia yang tidak ditulis sebelumnya. Ternyata Asa selama itu mengandalkan manusia. Dalam hal apapun, Asa sudah tidak mengandalkan Tuhan, imannya udah mati, udah tidak ada reaksi dari Tuhan, Asa udah tenggelam dalam keberhasilan dan kekayaannya. Sehingga dia ambil yang ditinggalkan oleh Raja Baisa menjadi kekayaan, dia bangun benteng untuk dia. Batu-batu itu. Itu menyatakan, menggambarkan keadaan Asa dan kerajaannya saat itu. Keberhasilan, kemenangan membuat rapuh bangsa Israel. Membuat keberanian Asa tidak ada. Kemampuan tentara tidak ada. Bahkan pertahanan kota tidak ada. Keropos semua iman kita. Keropos kerajaan keuangan kita. Kerajaan perusahaan kita. Kerajaan pelayanan kita. Langsung ambruk. Ada gereja dibangun dengan cabang ribuan puluhan tahun. Langsung ambruk, tinggal 10 aja tidak ada. Ditinggalkan semua cabang. Sehingga nama gerejanya ditinggalkan, cuman tinggal di bawah 10. Pendirinya itu hidup. Dan setelah itu berjalan, baru pendirinya mati. Adakah Allah meninggalkan hambanya? Atau hambanya mendapat hukuman dari Allah? Ini secara jujur, secara alkitabiah saya bicara saudaraku. Sebagai orang percaya, sebagai orang melayani Tuhan. Untuk belajar saja, menghindar hal-hal yang seperti ini. Asa melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan.
Dan langsung setelah ini kau akan mengalami peperangan. Selalu ditulis. Tolong ditayangkan ayat itu. Oleh sebab itu mulai sekarang ini, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, engkau akan mengalami peperangan. Lanjut, reaksi Asa lebih dalam lagi kejahatannya. Dosa melahirkan dosa. Ketika Tuhan gali, itu hati akan berdarah, keluarlah kotoran, bahkan makin banyak kotoran nyimprat. Kenapa? Karena kita melawan. Coba ketika saudara ditusuk, saudara diam, itu sampai titik tenaga tusukan itu. Tetapi ketika saudara melawan maju, itu tusukan makin dalam di dalam kita. Ketika Allah menusuk dosa kita sangat dalam, kita cuma diam. Karena Allah yang melukai, Allah yang akan menyembuhkan. Itu janji Allah. Daud dilukai, dia diam. Sehingga Allah pulihkan dia. Salomo mengakui dosanya, maka Tuhan tetap menetapkan di dalam kehidupan Salomo. Salomo tidak terpecah kerajaannya. Yosua walaupun angkuh pulang dalam damai. Setelah itu baru bangsa Israel menyembah berhala. Demikian juga Musa. Semuanya di tangan Tuhan. Kalau kita tetap meletakkan tangan Tuhan, apapun datang kita, besar atau kecil, Tuhan yang mengalahkannya atau menyelesaikannya. Karena tangan Tuhan yang menentukan kekalahan atau kemenangan buat kita. Karena ikut campur tangan Tuhan. Sehingga akibatnya kita tahu bahwa Nabi Hanani dianiaya. Nah, ketika saudara bergerak tidak terima seperti hati Kain, saudara meronta, saudara melawan, teguran itu datang, yang gak enak Tuhan datangkan, itu sangat dalam melukai saudara. Dan tidak terobati lagi. Karena saudara yang melukai diri saudara. Ada yang lari dari pelayanan. Ada yang gak mau melayani. Ada yang keluar dari gereja. Macam-macam. Hidupnya makin tambah luka. Tapi berjalannya waktu bisa menjadi seperti Asa. Seakan-akan. Karena Asa membutuhkan waktu 3 tahun baru penyakit itu datang. 5 tahun kemudian baru dia mati. Dalam penyakitnya. Asa tidak langsung sakit. Tidak langsung bangkrut. Peperangan tetap berjalan. Tetapi Asa mendapatkan hukuman yang lebih ketika dia sakit 3 tahun kemudian, saudaraku. Jadi jangan enak-enak ketika kamu melakukan sesuatu, oh merasa menang. Pemikiran saya benar. Khususnya tentang Nabi Hanani. Karena kamu tidak terima kalau dikatakan tidak benar. Kamu tidak terima kalau dikoreksi. Dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan hukuman Allah datang, di belakangnya masih ada lagi. Kaki Asa hancur atau lumpuh. Sampai akhir hayatnya. Anehnya lagi, manusia tetap memberikan yang namanya perayaan kemuliaan buat Asa. Itulah Tuhan. Dia biarkan manusia melakukan segala sesuatunya. Tapi dia putuskan, keputusan dia yang jalan. Kamu boleh mendapat dukungan dari mana aja. Kamu mencari dukungan dari mana aja. Tetapi keputusan Tuhan yang jalan. Manusia mereka-reka yang jahat. Allah mereka-reka yang baik. Manusia membuat banyak rancangan. Tetapi rancangan Allah lah yang akan terjadi. Bagaimana absolut privilege Tuhan. Bagaimana tegak lurusnya kurios Tuhan. Penguasa Tuhan. Yaitu kekuasaan tunggal. Sehingga apapun yang tidak dilakukannya pasti jadi. Apapun yang diputuskannya pasti terjadi. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar. Jangan licik seperti Asa. Lalu jangan melawan ketika Tuhan menetapkan keputusannya. Jangan merasa tidak bersalah.
Oleh karena memang salah. Asa bersandar terhadap manusia, melakukan yang licik, selalu yang licik. Nanti di ayat-ayat selanjutnya, itu dia menyakiti banyak orang loh sebetulnya. Sehingga orang-orang kaya berhasil karena Tuhan, itu seringkali nggak sadar, dia terbius, tenggelam karena kekayaannya, padahal banyak orang dia sakiti. Dan ketika teguran datang, dia melawan, itu pedang roh masuk, dia lawan itu makin dalam melukai dia. Sehingga tidak tersembuhkan luka sakit hatinya Asa. Dan dia mati dalam penyakit. Karena sakit hati. Padahal Tuhan sudah berbuat demikian hebat sekian lama untuk Asa. 35 tahun. Amin saudaraku. Biarlah hari renungan ini menjadi renungan buat kita. Apapun yang Allah kerjakan kita harus terima. Apapun yang Allah putuskan kita harus menerima. Apapun pandangan Allah kita harus terima. Kita nggak perlu sakit hati. Dan kita nggak perlu menyakiti siapapun yang Tuhan pakai untuk mengkoreksi kita. Mungkin rekan kerja kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin pastor kita, mungkin rekan pelayanan, mungkin bawahan kita, mungkin jemaat kita, mungkin gembala kita. Siapapun itu, kalau memang benar Tuhan pakai, kita harus terimanya. Iya ya, aku salah. Saya akan tutup dengan kesaksian. Pada suatu kali rekan pelayanan itu menghubungi saya. Dan dia mengucapkan gini, Bapak, saya enggak damai dengan yang Bapak lakukan. Saya cuma bilang, beri saya kesempatan memperbaikinya 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan aku tidak memperbaikinya, kamu boleh melakukan apapun. Siap Bapak, aku tunggu. 2 bulan sudah selesai masalah itu, saya ganti yang telepon dia. Sudah selesai ya? Ya Bapak. Menerima koreksi. Karena memang salah, walaupun itu bawahan kita. Walaupun orang itu rohaninya di bawah kita. Walaupun orang itu kekayaannya di bawah kita. Kedudukan statusnya, rumahnya jauh lebih murah. Mobilnya juga jauh lebih butut. Ekonominya juga benar-benar masih carut-marut. Pelayanannya juga jauh tertinggal. Kita harus mau menerima. Karena saat itu rekan ini dipakai Tuhan. Dek rasanya di hati. Dan memang menyadari bahwa saya itu salah. Ali tahu, loh kenapa kamu gitu? Kamu tahu apa? Kamu tahu nggak saya ini begini-gini? Pembelaan diri seperti Adam menyalahkan orang lain. Tidak pernah. Saudaraku, maaf, ini cuma kesaksian, tidak ada motivasi yang lain. Saya punya sebuah pendapat, saya katakan begini. Ada hal-hal yang saya buka untuk saya ceritakan. Tapi ada hal-hal yang saya bawa sampai mati karena menyangkut kehormatan seseorang. Saya tidak akan ceritakan itu. Walaupun saya ini yang disalahkan. Seringkali seperti itu. Di pertengahan perjalanan pelayanan. Terlihat saya berbuat salah. Tapi sesungguhnya permasalahan bukan itu saja. Itu cuma akibat. Tapi mulut terkatup seperti Yesus. Tidak mengadakan pembelaan diri. Kamu yang ngomong bukan aku. Nah itulah kita belajar walaupun sakit. Bukannya tidak ada kesalahan lagi. Hidup penuh kesalahan. Banyak kesalahan. Tetapi kembali lagi kita harus mau menerima setiap koreksi kesalahan. Kalau belum ngerti pelan-pelan berdoa. Buka untuk Tuhan beri pengertian. Kalau tidak salah Tuhan bela. Ada lagi seorang rekan pelayanan. Pada siang hari Minggu dia hubungi saya, telepon. Dia menceritakan bahwa pelayanannya itu di demo maksudnya. Bagaimana orang-orang meninggalkan gerejanya. Orang-orang terbaik dia yang paling dekat dengan dia. Lalu saya cuma ngomong begini. Kalau memang kamu tidak salah, Tuhan akan bela teguhkan pelayananmu. Tidak usah takut. Tapi kalau kamu salah, kamu harus minta maaf terhadap jemaatmu ini.
Dan beliau melawan, akhirnya sampai hari ini kolaps gerejanya. Tidak pernah kembang, tidak pernah pulih lagi. Dan hidup dalam kesakitan terus, saudaraku. Karena nggak mau dikoreksi, karena memang pelayanannya udah jaya, udah punya kekayaan, udah punya jemaat dan sebagainya. Sudah hebat diakui, bahkan di seluruh kota, saudaraku. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat mata menjelajah, yaitu masih ada kesalahan di dalam kau melayani aku. Masih ada kesalahan di dalam kau memberi hartamu sama aku. Masih ada kesalahan di dalam perusahaan yang kamu bilang seakan-akan itu kamu serahkan kepadaku. Itu mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi. Hari ini kita belajar bagaimana kerendahan hati menerima kesalahan. Meluputkan kita yang didasarkan karena bersandar kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Membawa setiap masalah, apapun mau koreksi, mau apapun ke hadapan Tuhan. Ketika merasa diperlakukan tidak adil, merasa tidak salah, merasa begini, biarkan Tuhan menerangi. Sehingga acap kali ketika Tuhan menyatakan kita salah, kita juga harus terima. Tapi kalau kita tidak salah, Tuhan akan bela dan teguhkan. Seperti Asa ketika pertama menghadapi Raja Zera. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.